Adakah penularan COVID-19 di Indonesia begitu mengkhawatirkan hingga membuat warga negara asing berbondong-bondong meninggalkan Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan epidemiolog sekaligus peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dr. Diki Budiman, dan juga beliau ini juga sekaligus mantan Kepala Kerjasama Bilateral Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nanti juga akan bergabung bersama kita mantan Duta Besar mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, ada Pak Dino Patijalal. Tapi saya ingin menyapa terlebih dahulu Dr. Diki yang sudah bergabung bersama kita. Selamat petang waktu Indonesia, Dr. Diki. Selamat malam waktu Australia. Ya, selamat malam waktu Australia, selamat petang waktu Indonesia. Dr. Diki, membaca angka-angka penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, tentunya Dr. Diki juga pasti mengikuti. Angkanya terus bertambah, dokter mencatatkan rekor baru setiap harinya. Apakah menurut Dr. Diki ini mencerminkan kondisi pandemi di Indonesia sudah begitu mengkhawatirkan, Dr. Diki? Ya, yang menjadi masalah kita memang adalah tren ini meningkat dengan growth rate atau pertumbuhan kasus yang positif. Ya, ini artinya trennya masih terus meningkat dan ini memang tentu mengkhawatirkan ya. Karena apa? Karena ini sudah membebani fasilitas kesehatan. Jadi kalau situasi ini ya masih disebut terkendali, itu artinya kalau kita pertama tes positivity rate kita di 5% atau ke bawah. Kedua, tentu juga angka kematian tidak tinggi. Padahal sekarang kan tinggi tren peningkatannya. Kemudian ini yang penting itu fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita kan kolaps secara fungsi. Nah, ini tentu yang membuat situasi tidak terkendali dan akhirnya ya sebagian besar orang yang dalam kaitan tadi misalnya orang keluar dari wilayah Indonesia ya tentu karena masalah kepastian mendapatkan pelayanan yang tidak didapat di sini dalam kondisi saat ini. Itu yang membuat akhirnya kan menjadi orang akan harus meninggalkan tempat atau Indonesia. Ya, Dr. Diki, termasuk WHO yang sempat memberikan perhatian khusus warning kepada Indonesia, diminta untuk belajar dari kasus India, juga bagaimana menurunkan gelombang pandemi, salah satunya dengan sistem public health social measure. Ini kemudian yang perlu juga dilakukan oleh Indonesia, artinya situasinya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan sangat mengkhawatirkan, Dr. Diki. Betul sekali, dan mungkin saya lebih setujunya sebenarnya belajarnya dari kegagalan India ya, karena India itu bukan saya sebetulnya, dia pun gagal ya. Jadi kita harus mengambil pengalaman dari kegagalan India karena banyak sekali dia korbannya. Nah, satu hal yang bisa kita ambil dari pelajaran untuk dia bisa mulai bertahap mengurangi kasus itu adalah adanya penguatan kapasitas testing yang sangat signifikan, luar biasa, bisa 3-4 kali lipat, jutaan ya, jutaan. Tentu ini juga sebetulnya belum sebanding lah dengan penduduknya yang 1,4 miliar itu. Nah, Indonesia dengan PPKM darurat ini kan 500 ribuan testing. Nah, ini kan belum tercapai. Sebetulnya dengan magnitud pandemi kita yang sudah demikian besar ya, dengan katakan lagi nih, kalau dibandingkan ketika Wuhan itu eksodus warga negara asing, itu kasusnya masih di 6.900-an. Ketika itu terjadi, bahkan angka kematiannya masih 160-an. Jadi kalau dibandingkan saat ini Indonesia udah beberapa kali lipatnya, situasinya jauh lebih kritis ya. Dan saat itu saja sudah membuat eksodus besar-besaran kan, hampir banyak sekali semua negara Eropa dan termasuk kan Indonesia juga yang melakukan evakuasi itu. Nah, artinya kondisi saat ini dengan situasi kita yang pertama, terutama sih karena kolapsnya fungsi pelayanan kesehatan, termasuk juga masalah adalah kepastian. Kalau dalam situasi bencana ini kan satu hal yang harus dijadikan dan selalu dijadikan pegangan semua orang adalah kepastian, apa saya kalau sakit bisa ke rumah sakit, tidak. Kan saat ini sulit. Nah, ini yang membuat perbedaan ketika misalnya London ketika meledak ataupun beberapa negara bagian di Amerika meledak, tidak terjadi eksodus besar-besaran itu karena kapasitas kesehatannya mumpuni, memadai, masih bisa gitu. Nah, padahal kasusnya tinggi, banyak sekali, bahkan bisa lebih tinggi dari yang kita alami. Tapi karena sistem kesehatannya mampu mengadopsi atau mengatasi dan termasuk memitigasi potensi krisis,
ya tidak terjadi eksodus. Tapi pada banyak negara, ya Iran, India, bahkan Italia sendiri pun ketika dia meledak, ya kasusnya bahkan sekitar 12 ribuan dengan kematian yang juga tidak sebesar kita saat ini. Mereka pun sudah terjadi eksodus. Nah, artinya ketika kita tidak bisa melakukan jaminan ya masalah pelayanan kesehatan itu, termasuk kepastian bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ya, dalam waktu yang ke depan ya, dalam waktu misalnya 2-3 bulan. Nah, ini yang tentu harus kita respon dan kita perbaiki ya dengan adanya perpanjangan PPKM ini. Nah, kan sekarang bersamaan nih waktu ini ya sedang ada evaluasi. Nah, saat inilah kita tunjukkan pada dunia kita punya respon strategi yang jauh lebih baik sehingga orang jadi lebih tenang, lebih pasti gitu. Dan masalahnya ini yang ya mohon maaf saya sampaikan memang belum bisa kita sampaikan ke rasa aman nyaman ini dengan kepastian atau komprehensivitasnya dari strategi pengendalian pandemi kita dengan terjelas kelihatan, oh 3T kita akan kita lakukan peningkatannya dengan misalnya rapid test antigen, sehingga ini akan mengurangi nanti. Nah ini tahapan ini yang perlu dipertegas. Baik, kita nanti akan melihat lebih jauh lagi mengenai bagaimana kemudian sistem kesehatan di Indonesia, termasuk mencari tahu kepastian keselamatan dari penanganan COVID-19 di Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan ini bersama dengan Anda juga dan narasumber kami yang sudah hadir di Kabar Petang Pilihan.